warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingkang kita hormati para sesepuh, para bini sepuh wonten ing jamaah Al Kausar, ingkang kita hormati Bapak Ketua Takmir, para bapak saha ibu jamaah sedaya majelis pengaosan Ahad Legi. Ciri khase ngaos teng mriki niku ana pasarane. Nggih, wingi enjang kula teng Juragan niku Sabtu napa sakderenge Legi niku napa Pak? Kliwon. Mboten apal pasaran nek lewat nggodean rame berarti pon. Nggih. Alhamdulillah para bapak ibu jamaah sedaya, remaja, rencang-rencang semuanya yang hadir di majelis pagi ini. Alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat Allah, diberikan kanugrahan. Termasuk kita yang hadir ini terpilih ya, di antara sekian hamba Allah yang barangkali kepingin jane hadir seperti ini, tapi mungkin karena satu hal, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena kesehatan dan lain hal dereng saged rawuh. Mila alhamdulillah kula biasa bersyukur yang pagi hari ini diberikan nikmat Allah, mulai dari bangun pagi sampai kita diringankan langkah kita bisa hadir di ini. Saged wungu enjang niku kan nikmat luar biasa Pak nggih. Ning gandeng bendina iki nek tangi ya ngoten niku, dadi seolah-olah tangi esuk ini bukan nikmat. Padahal kita merasakan luar biasa. Maka doa bangun pagi ini napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sekarang merasakan betul bahwa bisa bangun pagi itu nikmat. Maka sewisan malih monggo kita bersyukur. Alhamdulillah hari ini pagi ini kula biasa dipertemukan dalam majelis ilmu sekaligus majelis silaturahim. Kados wau ngendikanipun Pak Ketua Takmir, langkah kula panjenengan saya dari dalam ya, dari rumah masing-masing. Pertama, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal silaturahim. Yang kedua, ini bagian dari thalabul ilmi, dan yang ketiga ini adalah perjuangan kula panjenengan saya, salah satunya untuk memakmurkan masjid. Insya Allah Masjid Al Kausar niki makmur ya Pak nggih. Letaknya strategis, masjidnya nggih sae. Nggih niku kemane-mane masjid apik niku mboten dimakmurke. Kula teng Kementerian Agama sering matur, dari sekian panitia masjid ya, pembangunan masjid niku belum pernah ada yang laporan ke Kemenak niku mboten dadi masjid ya Pak. Semua yang bangun masjid panitia niku mesti berhasil membangun. Tapi ketika ditanya takmirnya, iso makmur mboten masjid e mangke riyen. Gitu. Banyak masjid niku kucing pun dibangun, ditingkat, kemudian dikembangkan, tapi ternyata napa kesulitan untuk makmurkan. Saya beberapa waktu yang lalu dapat amanah dari Pak Bupati dan Kementerian Agama untuk coba keliling dari Sleman Barat sampai Sleman Timur. Mana masjid itu yang isinya ada Gen Z. Gen Z niku napa Bu? Cah nom-nom generasi sakniki niku. Niku dicari dipetani ke saking minggir, Sayegan, Moyudan, Godean dan seterusnya niku kita kunjungi acak. Mboten ngangge surat, Pak. Nek dikunjungi engko ora takmire dundangi. Kita kunjungi acak. Ternyata napa? Niku men kita milihnya mboten subuh, Pak. Wah niku nek subuh saya berat niku. Niku milihnya kita pun maghrib kurang lebih. Maghrib niku di salah satu tempat ya, masih Sleman Barat ya, tidak perlu saya sebut kecamatannya.
Niku kula tunggu wis arep maghrib. Kita datang sebelum adzan, Pak, sebelum waktu maghrib. Kayak landan ngono sing ketok ya apa gitu. Akhirnya menjelang menit-menit terakhir sebelum adzan niku nggih kula foto. Kita sudah ketemu remaja. Kula foto niku, dua niku remaja niku, tapi ternyata niku remaja senja. Jadi sing adzan ya mbah-mbah, nggih. Teng wingi ngene iku sing hadir pertama niku ya mbah-mbah. Niki ngenteni remajane kapan niku. Nah niku. Mila bersyukur sekali lagi kula saya kita punya majelis yang makmur ini. Monggo nanti termasuk kita regenerasi, kita siapkan nggih anak-anak muda kita. Mungkin dari awal hadir, kemudian nanti satu saat juga, karena ya bagaimanapun juga nanti yang meneruskan perjuangan kita, yang mengisi masjid kita ini adalah anak-anak kita, nggih. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tema pagi ini yang diberikan ke saya inggih menika tentang meraih puncak keimanan dalam manisnya pengorbanan, termasuk nanti membangun semangat untuk berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum tema ini saya aturkan, nanti ada beberapa tambahan materi terkait dengan baik fikih maupun beberapa hal teknis tentang kurban, Pak. Karena kurban itu ibadah yang sudah rutin kita selenggarakan setiap tahun. Tapi diskusi dan pertanyaan tentang materi kurban itu yang mboten entek-entek. Mirip kali haji, Pak. Haji itu setiap tahun diberangkatkan. Tapi problematika masalah niku yo wonten mawon. Kita sudah mitigasi dulu, misalnya terakhir Musdalifah ya. Musdalifah yang tahun 22 atau 23 itu kan problemnya transportasi. Jamaah sudah nunggu bise kantu. Kantui bahasa Inggrisnya nopo niku. Oke, pokoknya pengangkutannya itu mboten lancar. Akhirnya jamaah sampai jam 11 siang itu sebagian belum terangkut. Sampai konon ada yang mengumpulkan untuk minum itu sisa-sisa minuman botol itu dilumpuk gitu. Karena saking minimnya perbekalan. Karena persiapan Musdalifah itu memang singkat. Dan Musdalifah itu mboten nonton warung-warung iso jajan di depan lapangan itu, Bu. Jadi memang ya ini desainnya seperti itu. Tapi ya itu problemnya selalu ada. Maka nanti akan kami sampaikan terlebih dulu tentang problematika fikih tentang ibadah kurban itu. Sebelum nanti di akhir, setelah nanti fikihnya benar, ibadah kurbannya kita benar, insya Allah nanti kita akan meraih apa yang dimaksud dengan puncak keimanan, ataupun kita bisa membangun semangat berkurban itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau secara singkat sebetulnya kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, semangat berkorban itu kan termasuk kita mengorbankan waktu seperti pagi hari ini, kemudian harta, kemudian juga tenaga, jiwa atau anfus. Maka salah satu semangat kita ketika kita berinfak, ketika kita berkorban itu adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak sampailah kamu atau belum sampailah kamu pada kebaikan yang sempurna, albir, hatta tunfiku, sampai engkau semuanya itu menginfakkan, membelanjakan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kamu cintai, termasuk kurban ini. Nggih pun sinten sing mboten eman dengan uang, dengan belanja, dengan dana, nggih. Tapi karena kita cinta, karena kita ingin mendapatkan ya istilahnya ridhonya Allah, maka maksud ataupun tujuan berkorban itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tahun ini insya Allah panitia kurban tentu sudah mengkoordinir nggih Pak nggih. Rata-rata sekarang setoran kurban itu pinter Pak, 3,5, 36, 37 nggih. Kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah itu bagian dari harta yang kita infakkan di jalan Allah nggih. Jadi harta yang kita infakkan untuk ibadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat waktu nggih karena tadi dibatasi. Terus nek pengajian pagi ngeten iki kan kudu tepat Pak rampunge. Jadi nek nggon bab le mulai niku rada mundur sithik gak apa-apa, tapi le rampung tepat. Nggih, kula ngaji teng putri ngoten, mulaine pripun Pak? Mundur gak apa-apa, ning kula rampung tepat. Nggih, rapat pengajian niku nek kula sepakat ngoten niku. Nggih, yang pertama terkait dengan problematika fikih dan ibadah kurban itu, hukum dan kedudukan ibadah kurban. Kalau dasarnya kalau penjelasan sampun prisa sedaya di surah Al-Hajj ayat 34,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam. Al-ayah. Dan bagi tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Jadi berkurban itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Maka semangat kita berkurban itu ya taqarrub ilallah, kita wujud rasa syukur kita kepada Allah. Dari sahabat Abdullah bin Jabir bercerita, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aidal Adha. Falamman sarafa ata bikabshin fadzabahahu." Saya sholat Aidul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Jabir itu. Tatkala selesai sholat, beliau datang dengan membawa kambing lalu menyembelihnya. Itu dasar yang disampaikan atau berdasarkan hadis Nabi. Kemudian sahabat Abu Hurairah juga bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Niki hadis niki populer nggih. Penyemangat dan sekaligus juga warning untuk kita semuanya itu untuk berkorban. Menapa makna hadis menika? Man wajada sa'atan, barang siapa mendapatkan kelapangan falam yudhi, maka namun tidak berkorban, kelapangan rizki saat Idul Kurban itu, fala yaqrabanna musallan, maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Jadi nek zaman Rasulullah niku diancam utawi di warning jangan dekat-dekat masjid kami niku warning yang berat niku, Pak. Duga nek sakniki diwedeni ora usah cedak-cedak masjid, sajake malah penerang. Jadi kalau zaman sahabat itu, sahabat diingatkan sing duwe rezeki kelepangan rezeki mendekati Idul Adha ning kok ora kurban, rasah cedak-cedak masjidku. Wah niku sahabat berat itu dengan ancaman, dengan warning seperti itu. Maka dalam hal ini umat Islam atau dai ulama mengambil hukum tentang kurban ini adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah tapi disangatkan. Kalau penyanyi saya tentu saat menikah sudah mafhum di tempat-tempat kita, di lingkungan kita, kurban itu sudah menjadi bagian yang nopo ya hampir setiap orang itu menjadi sohibul kurban. Jadi menyembelih hewan kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri pada Allah, taqarrub kepada Allah dalam waktu tertentu, atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar. Jadi sebenarnya kurban itu adalah ibadah mahdhah khusus. Jika nanti ada aturannya, ada prinsipnya, berdasarkan dalil dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu monggo kula panjenengan punya kewajiban bahwa ketika kurban yang sudah rutin setiap tahun itu ya di nopo nggih bahasane mungkin ngaji atau disinau betul. Jadi mboten mung rame-rame mbelih sapi, mbelih kambing, tapi kita harus tahu ilmunya. Kemudian yang kedua, pihak yang diperintahkan berkurban itu siapa? Ibadah kurban di hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Sekali lagi bahwa kurban itu diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Terus bagaimana Pak kalau di lingkungan saya misalnya di perumahan itu ada saudara kita yang non muslim pengen kurban juga, niku statusnya bagaimana? Boleh nggak panitia menerima? Boleh, tapi itu bukan sah sebagai kurban, tapi itu hadiah, tetap dipotong, tetap untuk dikonsumsi baik pemberi hadiah maupun panitia atau masyarakat, tapi itu status hukumnya bukan kurban, itu adalah hadiah. Niku nek lew kurban kambing atau sapi utuh satu nggih Pak nggih. Tapi kalau beliau nyun sewu nggih niku leurun niku pakai uang, itu disarankan tidak dicampur digabung dengan umat muslim yang kurban. Nek kurbane siji
langsung sapi setunggal atau kambing setunggal, tetap dipotong, tidak apa-apa. Tapi kalau uang niku jangan dicampur atau digabungkan dengan kurbannya yang muslim. Nek teng lingkungan ini kita ada yang mungkin belum terjadi gitu. Tapi teng rodok ngetan-ngetan niku sampun Pak. Di salah satu kampus cukup besar di Jogja niki dulu ya, periode saya masih kuliah itu, Pak rektornya dan sewu kebetulan non muslim. Tapi tiap tahun kurban Pak, 1 ekor sapi. Dan panitia nggih tetap memotong. Tapi gini kok hukumnya itu adalah hadiah, jadi bukan kurban. Kemudian kurban itu diperintahkan bagi muslim yang sudah mukallaf atau akil balik. Bagaimana kalau anak kecil kurban? Nah ini kemarin saya kemudian ditanya, Pak gen kula panitia niku nampi pendaftaran sing didaftarke niku isih bayi. Nggih. Niku terus pripun Pak? Nggih nek panitia bayi kan ana bapakne ya dicatet wae. Misale bayine namanya Yahro bin Ahmad binti Ahmad. Ya wis niku ngoten niku sahibul kurbannya. Tapi pada prinsipnya ibadah kurban itu dibebankan kepada orang yang sudah mukallaf, ya, sudah akil balik. Jadi nek ana cah cilik didasari kurban ya pada intinya sebenarnya kurbannya wong tuane. Soal pahalanya mau dibagi rata ataupun dialamatkan ke anggota keluarga, kita berdoa begitu juga tidak ada salahnya. Tapi prinsipnya kurban itu adalah dibebankan, diperintahkan muslim yang sudah mukallaf. Termasuk ketika nanti kurban di sekolah nyun sewu ya, yang anak-anak kita itu namanya latihan kurban Bu. Karena mestinya kalau kurban itu personal, di atas namakan sinten. Mula nek ajeng aman sebetulnya, karena ya kurban itu alamatnya ataupun nek bahasa casak nih mungkin akunnya itu harus person, maka kurban itu tidak boleh instansi. Misalnya itu kurbannya TK Aba misalnya, itu kurbannya sekolah A dan sebagainya, itu tidak bisa. Tapi di atas namakan mungkin kepala sekolahnya atau salah satu gurunya, itu baru kalau mau dinilai sebagai kurban. Nek itu urunane cahukah ya latihan kurban itu paling aman nggih. Kemudian ibadah kurban itu diperintahkan kepada orang yang masih hidup, karena beribadah itu hanya berlaku bagi orang yang masih hidup, dan jika orang sudah meninggal maka semua ibadahnya selesai. Selama ini pripun Pak wonten sing kurban niku atas nama simbah dan seterusnya. Itu kalau dalam contoh dari Rasulullah itu tidak pernah berkurban atas nama almarhum, kecuali dalam 2 hal, termasuk di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu masih memberikan ruang untuk 2 hal. Satu adalah kurban untuk almarhum atau almarhumah yang itu bentuknya nazar. Jadi dulu sudah bernazar ketika masih sugeng, belum sempat terselesaikan wafat, maka itu boleh kurban atas nama mayit. Yang kedua adalah wasiat atau niat yang sudah dipersiapkan, wis nabung, wis nyelengi tahun ini atau tahun besok mau kurban, wafat, maka itu bagian dari wasiat, boleh diteruskan. Jadi kurban untuk mayit atau orang yang sudah meninggal itu dengan alasan 2 tadi. Satu, kalau ada nadar kemudian sudah wafat, atau itu adalah wasiat. Okay. Terus pripun kula pengen simbah kula, bapak kula, guru saya itu juga dapat pahala. Insya Allah dengan bapak ibu kita semuanya melaksanakan kurban, maka semua yang sudah mendidik kita, empun ngajari awake dhewe, mulang awake dhewe, itu mendapatkan pahala atas kurban kita. Corok gampangane pun untuk royalti ganjarane. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi ketika kula menyelesaikan kurban itu otomatis bapak kita, ibu kita, kemudian guru-guru kita yang dulu ngajari kita ilmu tentang itu, insya Allah sudah dapat pahala. Okay. Tapi kalau memang khusus untuk almarhum almarhumah dengan 2 alasan tadi. Okay. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kurban itu diutamakan atas nama kepala keluarga. Jadi ada sabda Rasulullah, ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin. Wahai manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga itu berkurban dan menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Jadi itu per keluarga, dengan nama keluarga. Pripun nek nggen kula diurutke Pak. Nek teng kampung kan biasanya ngoten nggih.
tahun wingi bapakne, berikutnya nanti ibunya, tahun berikutnya anak pertama, kedua, ketiga. Niku ada risikonya, Pak. Nanti tahun kesekian panitia menghubungi dijawab napa? Ngen kula mboten kurban tahun niki pun rampung. Lah kurban kok ana acara rampung. Lah niku tekno diurutke niku. Biyen bapakne pun tahun 2000 selawe, 2022, terus ibune 2023. Anake mbarep 24, anake nomor 2 selawe, dan niki 26 niki dianggap rampung. Niku kalau diurutkan. Padahal sebetulnya kurban itu atas nama satu keluarga saja, kepala keluarga. Termasuk nanti hukum ketika disunahkan tidak memotong kuku dan rambut. Niku berlaku untuk siapa? Ya kepala keluarga, yang dia sebagai sumber dana belanja yang digunakan untuk membeli hewan kurban, itu yang kena hukum itu. Tidak boleh motong, tidak boleh kuku maupun rambut. Sik keluargane yo ibune, putrane dan seterusnya tetap boleh motong kuku. Kan sering bertanya ngoten, niku nek atas nama keluarga berarti sak keluarga niku sak kakane niku ora entuk potong rambut, ora entuk potong kuku. Mboten, itu berlaku untuk kepala keluarganya. Kemudian Bapak Ibu, tapi toh ngeten niki panitia bijak mawon nggih. Nek misale wonten sing daftar diurutke nggih ditampa mawon. Artinya mboten sah kaku-kaku. Kowe iki aturane iki kepala keluarga ya, ora usah urut. Bijaksana mawon. Karena toh pertimbangannya kan macam-macam. Mungkin untuk mendidik, mungkin untuk memotivasi. Iki sing bayari bapakne yo bahasa intern di keluarga ditraktir kurban ro bapakne ngoten iki. Niku kan sah juga kan untuk motivasi anaknya, nggak apa-apa. Jadi panitia boleh saja, tapi asal hukumnya kurban itu adalah satu keluarga. Niku nggih. Kemudian Bapak Ibu, yang seterusnya adalah tentang jenis hewan kurban. Kemudian saya kira tidak ada masalah nggih. Jenis hewan kurban itu binatang ternak. Ma royaqahum mim bahimatil an'am. Binatang ternak. Nek teng mriki sing biasa diternakke napa? Ya kambing, sapi, mungkin kerbau. Nek kerbau jarang-jarang teng mriki Bu nggih. Apa kebo ile nyekel luwih angel napa pripun nggih Pak? Saya kemarin ditanya, nek mbelah kebo niku angsal mboten Pak? Angsal. Ning saiki masalahe sik ngingu sapa? Wong sik ngingu ora ana arep dipotong. Terus kemudian kemarin sudah mulai di Sidoarjo ya, itu sudah mulai ada yang mau korban unta. Nek teng mriki kudune nek arep korban unta niku ya laporan niku dikira biro loka kelong siji. Karena nek teng mriki unta itu belum lazim. Ngertine unta iki nang kebun binatang, tapi itu boleh untuk korban. Kalau di riwayatnya Rasulullah itu pernah dalam safar bersama sahabat, maka ketika safar itu mereka patungan 7 orang untuk membeli sapi, 10 orang untuk unta. Jadi sok nek teng jamaah Al-Kausani ajeng kurban unta urunane 10 Pak Ridwan. Jadi 10 orang patungan tumbas unta. Cuman sementara ini unta kita yang di Sidoarjo itu harus impor dari Australia. Jadi kira-kira oleh ngabani ya bahasa Inggris niku. Gitu. Nah, kecuali nanti sudah diternakkan teng mriki niku oleh ngabani Jawa ora apa-apa niku. Niku gandeng untane saka Australia niku nek dijak-jak cara iki kan ra mudeng niku. Nggih, itu hewannya. Kemudian ini dasarnya nih. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Fahadaral adha fashtarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyaratan. Niki. Kami bersama Rasulullah dalam safar atau perjalanan, kemudian ketemu dengan Idul Adha. Maka fashtarakna, kami berserikat patungan fil baqarati sab'atan, untuk membeli sapi itu 7 orang. Wa fil ba'iri asyaratan, dan untuk membeli unta itu patungannya 10 orang. Jadi sekali lagi, makanya mbok tahun ngarep iki Al-Kausar ini belah unta kula tak melu mriki. Soalnya arang-arang niku Pak, gitu. Tapi nek teng ngarep niku kan biasa motong unta itu. Nek teng mriki belum terbiasa. Kemudian proses penyembelihan. Sunnahnya yang menyembelih itu adalah sahibul kurban. Nek teng mriki tukang potongnya sinten Pak Musin? Biasanya spesialis niku. Oke, jadi sunnahnya itu sahibul kurban. Bahkan fikih mengatur detail ini tentang yang motong ini. Kalau nggak sahibul kurban boleh dia
menunjuk atau wakil pada saudaranya yang dia kenal atau orang yang dia kenal. Tidak boleh menyuruh orang motong yang tidak dikenal. Jadi nyuruh saya naik ngundang jagal kudu diperkenalkan. Nggih, karena memang harus orang yang dikenal. Kemudian kalau fikih itu detail, Pak. Sing tukang nyembelih itu harus Islam, kemudian sudah balik, kemudian dia ada ciri khusus, ada sifat khusus ada. Di situ ada, termasuk tidak menyepelekan sholat, bukan pencuri. Ning sesuk nek ajeng sing tukang motong ya rasah kon golek SKCK. Nggih. Tapi syarat fikihnya begitu. Jadi tidak menyepelekan sholat, bukan pencuri. Sing terakhir niku sing rada angel, Pak, bukan pemarah. Jadi nek nesan-nesun niku ora memenuhi syarat dadi jagal ya sane. Niku fikihnya begitu, Pak. Jadi di fikihnya begitu. Jadi ulama fikih itu merumuskan tentang kriteria jagal itu seperti itu. Nggih. Kemudian terkait dengan waktu penyembelihan, ini yang kemarin juga saya mendapatkan pertanyaan yang spesifik ya. Kalau dalam hadisnya itu dulu Rasulullah itu kan rampung sholat kok sudah ada daging kurban. Maka beliau tanya, ini sapa sik wis motong? Baleni. Yang belum motong dilakukan setelah sholat. Jadi memotong hewan kurban sebelum sholat itu tidak sah kurbannya, Pak. Maka kalau ada sahibul kurban dari jauh, sekolah luar negeri, dipastikan beliau itu sudah sholat. Misalnya teng mriki teng Al-Kausar wonten donatur saking Pakistan. Kono le sholat Id engko sih jam 11 atau bahkan beda hari. Ini harus dikonfirmasi. Sebab kenapa? Kalau beliau sahibul kurbannya itu belum sholat Id kok hewannya yang sudah dipotong, itu tidak sah sebagai kurban. Jadi ini panitia harus tanggung jawab nih. Soalnya kemarin di Godan ada ya cerita nih, Pak nggih kula niku cah nom-nom niku entuk donatur napa untuk sahibul kurban 30 atau 20 ekor kambing, tapi dari luar negeri sana jauh. Nah niku ada kemungkinan misalnya nanti lembeleh niku nek riko dereng salat pripun ya dipastikan. Harus dipastikan bahwa sahibul kurban itu sudah salat. Karena dasarnya niku dulu Rasulullah ketika salat selesai itu kok sudah ada daging kurban, maka ditanya, "Sopo sik sebelah?" Diulangi. Wah, niku nek baleni mbeleh sapi rak ya lumayan ya, Pak. Nah, niku. Dan maka panitia bertanggung jawab memastikan semua sahibul kurban itu sudah sholat, terutama yang sahibul kurbannya tidak searea. Nek teng Jogja mon kira-kira ya nek wayah sholat sudah sholat semua. Nggih. Itu beberapa catatan nggih yang perlu kita sampaikan di sini nggih, yang barangkali nanti di kejadian kita sehari-hari. Ini hadisnya ini, Pak. Sahabat Jundab bin Sufyan itu yang menceritakan ketika tidak lama setelah sholat beliau melihat daging kurban yang telah disembelih. Maka beliau bersabda, siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, hendaknya dia mengulanginya sebagai gantinya. Nah, dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya menyembelih dengan menyebut asma Allah. Jadi syaratnya memang setelah sholat. Terus pripun hukumnya nek sebajut dipotong saat derenge sholat, Pak? Niku menjadi sedekah biasa. Dulu saya ceritakan ini, salah satu panitia dia di Sleman Barat ini ya, pernah itu, Pak, sehari sebelum Idul Adha niku sapine pun teko. Kebetulan waktu itu teknik menurunkan sapi niku dereng canggih kaya sakniki, Pak. Sapine mudhun dhewe. Saka truk niku, melompat ngono. Karena desain kaki sapi niku beda karo sikil kucing. Jadi kalau sikil sapi niku tidak didesain untuk melompat. Sehingga ketika melompat niku patah, Pak. Padahal tidak ada cerita sikil sapi niku digoneng sakal putung, Pak. Oh, itu sangkal putung, akhirnya dipotong, ya, akhirnya dipotong. Maka niku hati-hati. Ini karena desain kaki sapi itu memang tidak untuk melompat. Ya. Itu yang pernah terjadi. Sehingga dipotong sehari sebelum Idul Adha, maka itu hukumnya bukan kurban. Ya. Jadi monggo lah, ini menjadi tanggung jawab panitia nih. Terakhir, daging kurban itu untuk siapa? Ini yang sering juga menjadi pertanyaan. Satu, untuk sahibul kurban, kemudian untuk wa'at aimul qani wal mu'tar, yang meminta maupun yang tidak meminta, atau keterangan lagi nanti meminta dengan sindiran. Wonten lho Bu niku sik meminta dengan sindiran itu. Misalnya kalau ngetes Pak Ridwan, Pak Haji Ridwan, niku mintane jenengan kok gede men ajeng kurban nggih. Niku jane kula njaluk.
Ning nyindir ya. Nah itu termasuk boleh diberi. Maka hewan kurban, daging kurban itu satu untuk sahibul kurbannya, kemudian untuk yang jelas meminta atau terang-terangan meminta, atau yang tidak meminta untuk hadiah, dan juga untuk fakir miskin. Untuk non muslim bagaimana? Boleh. Non muslim itu diberikan daging kurban itu sebagai bentuk ya napa istilahnya muamalah kita dengan beliau-beliau. Ini gandeng pun pas nih, kalau kudu ngepaske judulnya mah ya Mas Husin ya. Kalau ya karo nonton jam tenang mawon. Oke. Jadi dengan rangkaian ibadah kurban seperti itu, harapan kita tujuan kurban itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tentu satu melatih keikhlasan kita. Oke. Dengan menerapkan 4 langkah mudah. Yang pertama adalah konsisten bersedekah. Okay. Jadi dengan kita kurban, insya Allah nanti dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjadi konsisten dalam hal bersedekah ini. Kemudian yang kedua, meluangkan waktu untuk tetangga atau berinvestasi untuk manfaat dalam lingkungan kita. Jadi orang hidup itu kan harus punya tabungan kemanfaatan, tabungan nama baik, dan juga tabungan ibadah. 3 hal ini nek jenengan tabungannya komplit, insya Allah jenengan aman Bu sampai akhirat. Napa? Pertama, tabungan kemanfaatan, di lingkungan jenengan bermanfaat. Kemudian yang kedua, tabungan nama baik, tinggalkan nama yang baik kita di dunia ini. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah tabungan amal ibadah. Kemudian yang ketiga, mengesampingkan ego, termasuk dalam keluarga. Orang yang sudah kurban mestinya menghilangkan ego ini. Orang bener-beneran, oh ini tidak no bapaknya kudu menangan, oh ini ibune, dan seterusnya. Kemudian praktik real dalam kehidupan atau semangat berkorban dalam hari-hari itu adalah bersedekah rutin. Syukur teng dalem jenengan nyiapke kotak dijuduli 3, siji untuk infak sedekah, 1 pintu untuk zakat mal, 1 pintu untuk tabungan kurban atau tabungan ibadah. Niku engko nek akhir tahun ana lajismu wonten lajisnu atau siapapun, kita tinggal buka kotak itu. Yang isinya zakat mal isinya berapa, yang isinya infak sedekah berapa, yang tabungan ibadah celengan untuk kurban kita isinya berapa. Kemudian berbagi waktu tadi pikiran, ego partikel, kemudian mengesampingkan ego, dan yang terakhir membayar zakat. Maka ketika kita Ramadan itu kan diakhiri dengan kita membayar zakat fitrah khususnya, monggo itu kita laksanakan. Mbok pilih mekaten yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat terkait kurban ini memotivasi kita untuk bisa menyempurnakan ibadah ini dengan baik, sehingga insya Allah kita bisa meraih keutamaan ketika berkurban itu. Juga kita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan semangat kurban itu dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah tujuan dari ibadah kurban taqarrub ilallah ini bisa kita raih. Maka kita akhiri kanthi doa nggih Pak Musin nggih. Monggo sareng-sareng kita akhiri kanthi doa, kanthi kita awali kanthi waosan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Warhamna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi 'ibadikas sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil
kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ibu bapak wonten kekirangan kehilafanipun nyuwun agunging pangapunten billahi taufik wal hidayah billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.